Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan industrial, MK Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum masuk dalam penjelasan, inilah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Stefanus Maramis, Matthew Air, Herdin Buntu, dan Andrew Panambunan. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 6. Jadi, secara sederhana, hubungan industrial adalah sebuah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kunci utama keberhasilan mencapai hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. Di dalam perusahaan tidak hanya ada pekerja dan pengusaha saja, tetapi terdapat beberapa pihak yang juga berkepentingan, yaitu yang pertama ada supplier atau perusahaan pemasok, yang kedua ada konsumen atau pengguna produk, yang ketiga ada perusahaan pengguna, yang keempat ada masyarakat sekitar, dan yang terakhir ada pemerintah. Selain itu, para stakeholder yang lainnya adalah yang pertama adalah konsultan hubungan industrial, yang kedua ada para arbitrator, mediator, dan akademisi, yang ketiga hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Kita masuk pada prinsip-prinsip hubungan industrial. Yang pertama, pengusaha dan pekerja, pemerintah dan masyarakat umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kelima, ada peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan pekerja. Sarana hubungan industrial. Menurut pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bentuk sarana hubungan industrial adalah yang pertama serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi yang terbentuk dari, oleh, untuk pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Yang kedua, organisasi pengusaha. Para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusahaan yang merupakan mitra kerja serta serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha. Yang ketiga, lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya pengusaha dan serikat pekerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Lembaga kerjasama tripartit sektoral, nasional, provinsi, peraturan perusahaan. Yang kelima, perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan perusahaan atau beberapa yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keenam, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, perselisihan industrial, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Bila bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi atau konsiliasi gagal, maka perselisihan dapat dimintakan untuk diselesaikan dengan pengadilan hubungan industrial. Norma-norma dalam hubungan industrial. Ada 2 norma dalam hubungan industrial, yaitu makro minimal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya yang merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Kemudian makro kondisional, perjanjian peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja.